Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kali ini kita akan diskusi membahas tentang perilaku konsumen jasa, ya, di mana kita akan sedikit membahas tentang tahapan perilaku konsumen dalam service marketing. Oke, baiklah, kita mulai. Oke, perilaku konsumen jasa terdiri dari beberapa tahap, ya. Secara garis besar ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra pembelian. Yang tahap pra pembelian ini kita mempertimbangkan saat identifikasi kebutuhan. Setelah identifikasi kebutuhan ada pencarian informasi, dan tahap yang terakhir dari tahap yang pertama, tahap pra pembelian ini adalah evaluasi alternatif yang menjadi pilihan, menetapkan pilihan mana yang akan kita tetapkan dari beberapa alternatif. Dan tahap yang kedua yaitu tahap konsumsi. Setelah tahap konsumsi ada tahap evaluasi purna beli. Jadi ada 3 tahap besar di mana kita akan coba menggali di pertemuan kali ini tahap pra pembelian, ya. Jadi tahap pra pembelian akan kita bahas sedikit lebih banyak tentang pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Oke, identifikasi kebutuhan. Ini tahap pertama di tahap pra pembelian, ya. Identifikasi kebutuhan. Pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus, rangsangan, bisa dari pikiran, bisa dari tindakan atau motivasi diri. Ya, ada beberapa macam. Dalam hal ini ada 3 macam stimulus. Ya. Yang pertama adalah commercial cues. Commercial cues ini terjadi kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian sebagai hasil dari usaha promosi perusahaan. Jadi aktivitas komunikasi, periklanan, dan sebagainya, itu salah satu bentuk commercial cues yang berhasil menjadi stimulus. Stimulus merangsang individu untuk melakukan pembelian. Identifikasi kebutuhan yang kedua yaitu social cues. Social cues ini stimulus yang didapatkan dari kelompok reference atau reference group, ya, yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang atau individu tersebut, ya. Dan yang ketiga yaitu physical cues, ya. Stimulus, ya, identifikasi kebutuhan seseorang yang ditimbulkan karena rasa haus secara fisik, ya, lapar, lelah, ya. Kalau kita lapar kita ingin makan, gitu, ya. Kalau lelah istirahat, haus ingin minum itu pun nanti menjadi stimulus keinginan tersebut, ya. Ini sebuah stimulus untuk orang melakukan suatu aktivitas atau pemenuhan kebutuhan tersebut, ya. Dan termasuk biological cues yang lain. Oke, saya lanjutkan. Tahap kedua dari tahap yang pertama yaitu pencarian informasi, ya. Pencarian informasi itu akan ada beberapa tingkat kesadaran seseorang atas beberapa pilihan nama produk atau jasa, ya, pilihan, gitu, awareness set, apa yang teringat, apa yang sudah aware di benak konsumen atau individu, sekumpulan nama-nama produk atau jasa. Ini ada 2 tahap. Setelah itu awareness-nya dibagi 2, ada yang kita ingat, ada yang kita tidak ingat, ya. Yang kita ingat menjadi evoked set, ya, merek-merek yang diingat. Dari merek-merek yang diingat tersebut turunlah pada consideration set, ada sekumpulan yang menjadi pertimbangan, merek-merek yang dipertimbangkan untuk dibeli.
Dan merek yang tidak dipertimbangkan untuk dibeli ya disisihkan. Ya, ada beberapa merek atau brand alternatif pilihan yang akan dipertimbangkan untuk menjadi pilihan yang semakin kecil, mengerucut. Ada beberapa ya, mungkin pasti lebih sedikit daripada sebelumnya. Ada beberapa macam yang awalnya banyak merek jadi beberapa. Ya. Oke, bagaimana proses evaluasi alternatif? Ini tahap yang ketiga dari pencarian informasi, yaitu mengevaluasi alternatif pilihan ya dari katakanlah tadi 2 atau beberapa ya, katakanlah mungkin bisa jadi 4, setnya lebih kecil gitu ya, ada beberapa set pilihan kecil, beberapa merek, katakanlah 4 atau 5 lah, nanti kita contohkan mungkin 4 merek atau 5 merek nanti. Ada 2 cara yang bisa kita pilih untuk memilih dari merek yang sudah mengerucut tinggal 4 tadi ya, katakanlah, yang menjadikan consideration set yang akan nanti kita pilih. Caranya yang pertama adalah linear compensatory approach. Linear compensatory approach ini kita menghitung skor global dari hasil total perkalian skor individu dengan bobot kepentingan. Mungkin nanti saya contohkan ya. Dan yang kedua, cara mengevaluasi alternatif adalah lexicographic approach dengan pendekatan leksikografik. Kalau leksikro ini lebih kepada menelaah dari atribut bobot yang terpenting. Ya, dia fokus bobot yang paling terpenting, apa itu menjadi langkah awal untuk menentukan pilihan nantinya. Oke, nanti kita lihat contoh ini, slide berikutnya akan lebih mudah mungkin. Oke, ini wait a minute. Oke. Oh, nggak berjalan di sini. Sorry, it's okay. Saya jelaskan aja. Kalau yang pertama ini, contoh metrik pilihan multi atribut ya. Ada beberapa pilihan kita temukan evocate setnya ada 4. Ini kebetulan universitas ya. Nanti kita bisa memilih universitas, retailer, bank, atau mungkin apapun itu ya, merek lebih kepada spesifik merek ya. Nah, ini saya ilustrasikan USED, MU, UTS, UWS, ini salah beberapa nama gitu ya, beberapa nama universitas. Mungkin ada beberapa atribut yang menjadi penentuan pilihan kita waktu masuk kuliah, katakanlah dulu mungkin salah satunya itu adalah hang tua atau FISIP atau bahkan di prodi bisnis. Nah, ini atribut pentingnya adalah reputasi akademik, mungkin akreditasi dan sebagainya. Lokasi menjadi atribut penting yang kedua, ya. Fasilitas kuliah menjadi yang ketiga, biaya dan persyaratan admisi, persyaratan untuk pendaftaran. Saya pilih 5 atribut itu. Dari 5 atribut tersebut, kita melakukan pembobotan tingkat kepentingan dari atribut tersebut mana yang paling tinggi ya. Kalau ini saya bikin angkanya 6 sampai 10. Boleh-boleh saja menggunakan 1 sampai 5 ya. Mana yang paling penting. Nah, ini kebetulan kami tetapkan bahwa reputasi akademik ya, kredibilitas sebuah perusahaan jasa pendidikan, ini saya rasa ini yang paling penting ya. Dan ini dari bobot tingkat kepentingan ini nanti kita akan menentukan nilai-nilai dari masing-masing merek atau ini universitas pilihan ya, USED, MU, UTS, US. Oke, ini yang pertama. Nah, ini kita menggunakan wait a minute. Oke. Kalau kita menggunakan linear, wait a minute. Compensatory approach ya, linear compensatory approach itu kita akan menghitung secara total keseluruhan dari bobot dengan nilai yang didapatkan. Ini kebetulan dari hasil hitungan ini didapatkan nilai yang tertinggi adalah USYD ya.
senilai 346, yang lain di bawahnya. Dari USDD inilah total nilai yang paling tertinggi lah inilah yang akan menjadi pilihan dari 4 alternatif advocate set ini, ya, karena nilainya yang paling tinggi. Oke, MU kita hilangkan, UTS bukan menjadi pilihan dan pilihannya di USDD. Bagaimana kita pada saat menentukan menggunakan leksikografik? Leksikografik ini kita tidak mempertimbangkan nilai total di bawah ini tadi ya. Ini lebih kepada melihat bobot tingkat kepentingannya dulu. Mana yang paling tinggi ya? Setelah bobot tingkat kepentingannya nilai 10, kira-kira dari 4 universitas ini yang mendekati nilai 10 yang mana gitu. Berarti ada 3 nih ya. Atau mungkin sebenarnya paling mudah kalau tidak ada, ya memang ada yang menggunakan nilai minimal, tapi kalau saya melihatnya 10 yang paling tinggi atau yang paling rendah akan kita hilangkan. Ini UWS karena paling rendah tidak menjadi alternatif pilihan. Langkah berikutnya kita lihat nilai lokasi. Ya, lokasi di sini US nilainya 8 di bawah 9 ya. Jadi kita hilangkan. Jadi ada 2 universitas sudah kita hilangkan, UTS dan UWS. Ya, karena nilainya di bawah. Nilai 9 atau bobot kepentingan yang ditentukan. Oke, berikutnya langkah berikutnya kalau dari 8 ini, fasilitas kuliah di atas 8 ya. Berarti bagus semua nih kebetulan bisa kita pilih, tapi ini karena sudah gagal, oke, menjadi bukan pilihan. Meningkat lagi tadi biaya, ternyata biaya nilainya 7 sebenarnya masih bisa sih, cuman ternyata ada nilai yang lebih bagus dibandingkan yang kita tetapkan 7 ya, itu menjadi pilihan juga nantinya. Akhirnya kita menentukan, biayanya nilainya lebih bagus di MU daripada USYD, akhirnya kita menetapkan pilihannya di MU ya, karena ini nilainya mungkin agak sedikit mahal ya. Oke, ini cara memilih alternatif pilihan yang sudah ditetapkan menjadi advocate set ya. Jadi kemarin waktu kita memilih pilihan kita di prodi administrasi bisnis, nah itu bisa jadi apakah kalian menggunakan ini ya. Nanti kita bisa belajar lagi lah ya. Ada tugas tentang bagaimana evaluasi alternatif menentukan pilihan ya menggunakan leksikografik ataupun what do you call linear approach ya. Oke, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini ada 4 macam ya. Yang pertama adalah complex decision making. Complex decision making ini pada saat seseorang melakukan pembelian, purchase decision-nya, itu dia terlibat high involvement, tinggi sekali keterlibatannya, karena biasanya faktornya adalah jika salah pilih resikonya akan tinggi, sehingga dia akan terjun melibatkan diri untuk memilih produk tersebut. High involvement ya. Kalau bisa dia sendiri yang akan turun ya, dan proses pengambilan keputusannya lebih bersifat kompleks ya. Dalam hal ini dia akan mencari informasi yang banyak ya, consideration of brand alternatif pilihannya akan dia pilih sebanyak mungkin karena dia akan menentukan mana yang paling baik ya, karena jika salah memilih resikonya cukup tinggi ya, bisa kerugian material maupun immaterial ya. Contohnya mungkin obat dan sebagainya. Produk-produk prestis, produk-produk yang harganya mahal itu juga menjadi complex decision making. And then limited decision making. Nah, ini proses pengambilan keputusannya memang mencari informasi consideration setnya banyak, tetapi tidak begitu involvement ya, limited ya. Dia tidak begitu terlibat, berbeda pada saat di complex decision making. Dia di sini tidak begitu
terjun sendiri ya, karena terbilang limited involvement-nya, resikonya bisa jadi biasanya tidak begitu lebih rendah daripada kita mengambil keputusan kompleks decision making ya. Oke lah, alternatif tapi dia just to show gitu, nggak begitu melibatkan diri karena resikonya relatif rendah mungkin ya, lebih rendah ya. Dan pada saat inersia, nah ini tahapan yang ketiga yaitu inersia. Nah, inersia ini dia melakukan pembelian low involvement dan pengambilan keputusannya lebih relatif habit ya, tidak begitu mencari informasi banyak, yang ada dia langsung beli aja satu merek gitu ya, karena mungkin bisa jadi tidak ada pilihan ya. Nah, ini yang disebut inersia ya, brand loyal tapi tanda tanya, abu-abu gitu ya. Tapi kalau brand loyalty biasanya dia pada saat memilih karena sudah kenal ya habit kalau membeli produk itu ya merek si X gitu, karena sudah dapat dipercaya pengalamannya selama ini, high involvement ya karena terkait dengan risiko tadi ya. Tapi ini benar-benar loyal ya. Tapi kalau yang inersia ini ya karena mungkin tidak ada pilihan lain, abu-abu ya, nampaknya kelihatan loyal tapi faktanya juga nggak loyal karena ya asal aja beli karena ada itu paling dekat dan sebagainya. Ini inersia. Hal yang penting terkait dengan pengambilan keputusan yang perlu kita pertimbangkan yaitu customer convenience atau service convenience dalam konteks service marketing. Apa sih service convenience? Persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha berkaitan dengan pembelian atau pemakaian jasa. Ya, ada 5 convenience: decision, access, transaction, benefit, and post benefit. Decision terkait dengan keputusan pembelian atau pemakaian jasa. Ya, bagaimana dia mengambil keputusan semudah mungkin. Bagaimana akses menginisiasi pada saat awal dia melakukan pembelian, mudah diakses distribusi atau tempat jasa tersebut. Transaction, bagaimana dia mudah untuk melakukan transaksi, ya, sehingga perbankan dan jasa-jasa yang lain memudahkan transaksi. Benefit, mengalami manfaat inti jasa. Jadi convenient pada saat dia mengalami atau mengkonsumsi benefit dari jasa tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana post benefit convenient ya, bagaimana pada saat dia konsumen jasa tersebut menginginkan kembali produk jasa, mudah tidak nih menemukannya, mudah tidak untuk membeli atau mengkonsumsi jasa tersebut kembali. Nah, ini menjadi pertimbangan. Semua customer convenient inilah yang menjadi pertimbangan perusahaan jasa agar supaya konsumen kita tetap puas dan menjadi loyal. Oke, saya kira itu materi perilaku konsumen di service marketing konteks ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.